Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 7 ayat 27 dan 28. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Tema renungan saat ini adalah sikap rendah hati mendatangkan berkat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perjumpaan perempuan Siro-Fenisia dengan Yesus merupakan suatu peristiwa yang menarik, sebab baru kali ini Yesus nampak tega merendahkan martabat orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Yesus tidak hanya terkesan menolak untuk memberikan pertolongan kepada perempuan ini, namun ia pun terkesan merendahkan status perempuan ini sebagai orang Sidon yang tidak percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Dalam percakapan dengan perempuan ini, Yesus menyamakannya dengan anjing peliharaan. Merendahkan status perempuan Siro-Fenisia ini sengaja diangkat oleh Yesus dalam percakapan mereka untuk menyadarkan bahwa ia sungguh-sungguh tidak layak memperoleh berkat dari Tuhannya orang Yahudi. Dan lihatlah bagaimana perempuan Siro-Fenisia ini bereaksi. Luar biasa, ia sama sekali tidak marah atau membalikkan badan meninggalkan Yesus. Justru ia menerima perkataan tersebut dengan lapang dada, karena ia merasa bahwa memang seperti itulah keadaannya sebagai seorang yang berasal dari bangsa kafir yang tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Bagi orang yang tidak mengerti, Yesus terkesan rasial, sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Namun bagi perempuan ini, setiap perkataan Yesus itu merupakan ujian baginya. Dan ia justru melihat ada kesempatan baginya untuk memperoleh pertolongan darinya. Kerendahan hati perempuan inilah yang kemudian membuat Yesus kagum kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya orang yang rendah hati, yang tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain. Hanya orang yang rendah hati, yang rela mengalami penghinaan dan tidak menjadi marah. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bersabar dan tetap tekun memohon. Memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kemuliaan dan kuasanya hanya bisa dinyatakan jika kita mau merendahkan hati. Selama kita merasa mampu dan bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, serta tidak memerlukan Tuhan, maka Ia tidak akan turun tangan membantu kita. Sesungguhnya saat kita datang kepadanya dan memohon jamahan Tuhan, Ia sangat ingin menolong kita dengan segera.
Oleh karena itu, mari kita teladani perempuan Siro-Fenisia ini. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita bangun karakter rendah hati, dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami jika selama ini kami merasa bisa melakukan semua hal tanpa Engkau. Kami mau belajar untuk lebih rendah hati lagi melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin mendoakan bagi mereka yang mempunyai permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami ingin serahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.